kita harus tahu ya, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan suatu kehendak ya di dalam diri kita kemudian dibenturkan dengan kehendak Allah kepada orang lain kecuali untuk membanding-bandingkan. Bukan kita membandingkan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk apa? Apakah untuk supaya membenturkannya di dalam, menjerumuskannya ke dalam dosa? Tidak, bukan itu perintah Allah. Tapi membanding-bandingkannya, itulah maksudnya. Allah Ta'ala firman, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kenapa? Bagaimana kita bisa menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali setelah kita bandingkan? Orang kaya nggak bakal tahu kaya dirinya kalau dia, kecuali kalau dia itu tahu banyak orang miskin. Orang yang mempunyai, orang alim itu nggak bakal tahu dirinya orang alim kecuali ketika dia itu mengajar. Ada orang yang bodoh. Jadi ada bandingannya, baru kita tahu itu nikmat. Nah, itu yang Allah tentukan dengan kehendaknya ya. Tuntutan Allah Ta'ala dengan kehendak tersebut itu adalah supaya kita membandingkan. Jadi kehidupan itu selalu berkompetisi sifatnya. Kita harus ikut dalam kompetisi itu dengan cara-cara dan arahan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW tentunya. Nah, maka dengan kita itu membanding-bandingkan, maka di situ ada kemudian evaluasi. Oh, berarti aku kurangnya itu antara aku dengan dia itu ini. Timbullah saingan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Limisli hadza fal ya'malil amilun. Nah, maka seperti inilah maka hendaknya orang-orang itu bekerja. Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang itu bersaing untuk mendapatkannya. Nah, itu perintah dari Allah Ta'ala. Nah, dalam hal apapun, ada orang kaya, kita harus lebih kaya. Ada orang alim, kita harus lebih alim. Walaupun Allah Ta'ala sudah menegaskan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi jangan pernah kita merasa kaya. Sekarang kita paling kaya di kota ini. Suatu waktu nanti ada yang mengalahkan kekayaan kita. Kita merasa diri kita itu adalah orang yang alim dari keluarga ini, dari kota ini, maka suatu waktu nanti ada orang yang mengalahkan ilmuannya. Itu pasti, itu sunatullah. Tapi kita dituntut selama kita bisa berusaha dalam dekade waktu ya yang Allah telah berikan kepada kita, mungkin 60 tahun, 70 tahun. Setelah kita itu sampai ke umur 60, 70 tahun, kita sudah lemah. Maka tentunya nanti ada seseorang yang lebih muda, yang lebih daripada kita. Itu artinya fawqa kulli dzi ilmin alim. Itu pula orang yang kaya, itu pula para pejabat ketika lengser, ada pejabat yang baru. Itu yang terjadi. Tapi selama umur itu masih ada di tangan kita, selama kesempatan itu ada di tangan kita, selama ranah itu kita berada di dalamnya, maka selama itu pula kita itu harus bisa meraih dengan maksimal. Itu yang diperintahkan dalam agama. Perbandingan itu tujuannya seperti itu.